Jakarta itu baru kita menemukan, wah ternyata competition, kemudian juga kita harus meningkatkan quality daripada ya mungkin dari sisi education, kemampuan bahasa, lepas itu juga mungkin ya how to improve kita sendiri gitu. Akhirnya ya kita dapatkan di Jakarta. Kalau kita mungkin nggak ke Jakarta ya mungkin gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Termasuk juga kalau saya bilang ya di Singapura pun sama ya, saya beberapa kali ke Jurong East, kemudian juga ke tempat yang lainnya, Tampines dan sebagainya gitu. Ya sama lah, memang Allah itu menciptakan segala sesuatu dia seimbang, istilahnya itu ada baik ada buruk gitu ya. Jadi kalau kita cakap pasal Jakarta, mungkin Singapura pun sama lah gitu ya. Jadi Jakarta nih dia macam bila kita nak cari surga tuh lebih banyak surga di Jakarta gitu ya. Tapi bila kita tengok neraka pun banyak juga gitu ya. Di Singapura pun sama gitu ya. Jadi kita bila nak cari kebaikan banyak yang semangat belajar tuh pun banyak. Tapi yang mungkin contoh example-nya jangan Singaporean lah ya, buruh migran saja. Buruh migran yang istilahnya itu yang dapat hidayah yang baik itu banyak juga gitu. Tapi ada juga yang nggak baik pun ya banyak juga gitu ya. Nah itu hidayah lah gitu ya. Nah kalau dia di numberingskan ya, ada numbers, ada angka tuh berarti dia adalah kuantitatif. Kalau dia hanya dalam bentuk information, kata-kata gitu ya. Nah ini nanti disebutnya dengan dengan kualitatif. Nah actually saya basicnya adalah di kualitatif ya, terutama di social sciences gitu ya, sehingga senanglah ketika riset gitu ya, kita sampai ke Penang, sampai ke Kepala Batas, ke Pahang gitu ya, ke Fatani gitu ya. Kayaknya keren ya gitu ya, bisa riset, bisa tahu keadaan orang lain gitu di Singapura. Ternyata di Singapura ini juga banyak banget nih ya, pengajian sekarang udah banyak gitu ya, udah ya asal kita mau saja gitu, sama ya hidayah plus usaha kita ya, hidayah dan juga ikhtiar kita. Oke ya, jadi nanti actually mostly data dalam statistik ya pasti menggunakan angka lah gitu ya. Kalau yang dia bukan angka itu pun nanti akan di-coding menjadi sebuah angka. Example misalnya itu angka, kita nak buat riset lelaki dengan perempuan. Lelaki ini berarti dikasih, kita bagi code ini 1 gitu ya. Yang perempuan tuh kita bagi code itu 2 ya. Nah antara 1 dan 2 ini dia bukan leveling. Kenapa? Karena dia sama gitu. Dia hanya untuk membedakan dalam proses analyzingnya saja. Nah itu nanti yang data kualitatif. Nah riset terbaru ya, utamanya di degree dan di master ya, selalunya dia menggunakan 2 data ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ada juga nanti yang pernah belajar ada ANP namanya, Analytical Network Process ya, ANP ya. Di ANP ini dia awalnya adalah data kualitatif, tetapi kemudian oleh researcher, oleh peneliti itu dijadikan dia kuantitatif ya. Example gini macam nih. Jadi saya nak buat riset pasal tentang solusi ya, tentang solusi recommendation ya, rekomendasi solusi daripada misal tokoh agama ya, mungkin ulama-ulama, asatiza di Singapura nih, tentang misalnya tentang pendidikan anak nih gitu ya. Karena ada beberapa yang pendidikan anak nih memang agak cukup berat nih tantangannya, sehingga banyak kayak yang ditaruh di Batam gitu ya. Ada juga yang di Bintan gitu ya, ada teman di Bintan gitu ya. Di Indonesia, di Malaysia juga ada beberapa. Kenapa? Karena ya berat nih gitu ya. Ini samalah macam Nabi SAW ketika beliau lahir itu kan, kemudian dibawa oleh Halimah Sa'diyah ya, untuk ya belajar ya agar lebih lingkungannya itu lebih kondusif ya. Sebenarnya sih di Singapura juga kondusif, kita mungkin kan ada satu dan lain hal, sehingga banyak yang di Jawa gitu ya, di Bintan, di Batam, di Sumatera gitu. Nah ini terkait dengan tadi tentang data yang sifatnya itu dia
kualitatif risetnya. Jadi pengen tahu sebenarnya menurut persepsi, biasanya persepsi ini persepsi orang tua Muslim di Singapura ini tentang pesantren misalnya, atau tentang pendidikan anaknya, ya bisa masyarakatnya atau tadi asatizahnya. Nah, so ketika saya membuat riset tentang asatizah di Singapura tentang pendidikan anak, berarti nanti saya akan pilih, I will choose maybe about the 5 or 10 asatizah gitu ya. Jadi bisa 5 atau 10 asatizah gitu ya. Kemudian saya akan tanya tentang pendidikan anak ya. Nanti mungkin salah satu kesimpulannya adalah sepertinya lebih bagus, example ya, contoh ya, lebih bagus ya udah anak itu disekolahkan misalnya itu di luar Singapura misalnya gitu ya, kalau dia mungkin ada biayanya gitu ya, ada apa macam kos lah ada biayanya gitu. Yang paling murah ya mungkin yang dekat Batam, Bintan gitu ya, GB gitu ya, Melaka itu yang dekat-dekat lah gitu ya. Tapi bila tak ada uang ya bolehlah tetap di sana di sekolah negara gitu, tapi kemudian mungkin ikut madrasah separuh masa ikut mungkin mengundang asatidzah, ustaz atau ustazah untuk mengajar Al-Quran di rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti menggunakan data yang di awalnya kualitatif tapi kemudian we can to quantificate ya, jadi kita kuantifikasikan. Nah ya, jadi data ini ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Oke, next. Nanti kita akan diskusi tenang saja. Nah, nanti bila kita belajar tentang bukan nanti sekarang ya. Jadi dalam studi atau dalam deskriptif statistik, selalunya yang dipelajari itu yang simple saja ya. Ada mean, rata ya, ada modius, kemudian juga ada median. Nah, mean ini berarti rata-rata ya, jumlah nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Ini yang biasanya ada sedikit hitung-hitungan, tapi alhamdulillah tadi saya tengok ini dah memang ada biasalah dengan matematik ya, Ustaz Suwandi ya, dengan Ustaz Razali juga nih gitu ya. Jadi dah biasa tahulah ratanya itu berapa rata-rata, kemudian juga modiusnya, nilai yang punya frekuensi kemunculan tertinggi, kemudian juga ada mediannya, rataan antara dua nilai yang terletak di tengah. Ini yang paling simple yang di deskriptif statistik ya. Ini terkait dengan juga nanti ada istilah, insya Allah kita akan belajar terkait dengan apa yang disebut dengan kuartil, ada juga dengan desil, kemudian juga persentil. Ini sebenarnya data yang kita peroleh daripada objek daripada penelitian kita, kemudian kita cari yang sering muncul yang mana nih. Biasanya ini paling banyak tuh di dunia sekolah ya, walaupun di ini juga bisa gitu ya, di tadi misalnya customer ya, pengunjung dari sebuah hotel misalnya gitu ya. Misalnya kita kasih awalnya kualitatif, kita ambil, tapi kemudian kita coding, kita kasih kode ya, kita kasih kode atau code gitu ya. Misalnya Singaporean 1, Indonesian 2, kemudian nanti yang Malaysian misalnya 3. Nah, dari 1, 2, 3 mungkin nanti ada banyak lah yang lainnya gitu ya. Ini nanti yang paling banyak, yang sering berkunjung itu sebenarnya yang mana nih gitu ya. Mungkin kayaknya paling banyak sih Indonesia kali ya. Mungkin juga Indonesia paling banyak gitu. Tapi yang menginap di hotel yang paling banyak orang Indonesia juga kali ya. Atau orang mana nih? Apalagi sekarang Ustadz, kayak semua orang Indonesia. Sekarang karena udah dibuka ya. Iya, terus promo kan dari Jakarta cuma $100 PP. Masya Allah. Itu apa tuh? Flight apa tuh? Nggak tahu saya flight apa. Cuman kemarin pada cerita orang-orang Indonesia di Orchard Road kan pada ini kelayapan. Oh iyalah, biasa. Cari ini kali ya. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Nah, dan riset ini sebenarnya bermanfaat juga untuk, ya sebenarnya udah pastilah insya Allah kerajaan Singapura juga sudah buat tuh risetnya gitu. Jadi apa yang menarik, kemudian juga sesuatu yang yang magnet bagi orang Indonesia itu apa di Singapura, kemudian juga yang mereka cari itu apa ya, kemudian juga menginapnya itu di kisaran berapa, itu sudah semuanya tuh sebenarnya itu sudah di riset gitu. Cuman mungkin kita belum dapat mengakses
semuanya gitu. Nah ini kan jadi bermanfaat nih. Oh berarti mungkin misalnya Indonesia ini sebenarnya nggak terlalu ini ya dari sisi ini ya apa kesadaran misalnya makanan halal gitu ya umpamanya itu nggak terlalu. Enggak sadar Ustaz. Iya, malah yang Singapura malah yang lebih ini saya ada Iya, cerita tuh. orang Singapura malah lebih hati-hati. Iya, saya ingat itu ada dulu tuh cerita tahun 2000-an kayaknya. Jadi orang Singapura datang pertama ke Jakarta, dia nginep di satu hotel gitu, kemudian di hotel kan biasa makannya pagi aja gitu ya, dia pengen keluar gitu. Dia tuh nggak berani tuh makan di warung Tegal, dia tak berani makan di warung Padang, nggak berani, warung Sunda nggak berani. Kenapa? Karena nggak ada label halalnya gitu ya. Iya, di sini Iya, juga kan. iya, sehingga dia seminggu itu makannya di KFC terus gitu, KFC, INW gitu ya. Jadi Kalau orang Indonesia di Singapura semua dimasukin, yang penting nggak ada babnya. iya, nggak tahu ini pun nggak ini gitu ya, nggak ada tulisan halal juga mereka nggak terlalu ini, jadi Ya, nggak masuk aja. masuk aja gitu benar. Nah itu kan berarti kesadarannya berarti ya udah biarin aja lah, berarti itu bukan fokus untuk memberikan rekomendasi kepada pelancong daripada Indonesia gitu. Mungkin mereka lebih senang sesuatu yang menantang, sesuatu yang mungkin yang belum ada lah gitu. Nah, itu sambil di sana gitu, atau mungkin ada yang lainnya juga, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nah oke, itu dari sisi tourism ya. Kemudian dari sisi bisnis pun sama sebenarnya nih ya. Dari bisnis ini banyak ya, termasuk juga artis ya, selebriti itu ya, selebritas itu juga biasa kesannya pada ngapain nih, apakah mereka cuman kayaknya nggak ya yang jalan-jalan ada gitu. Nah berarti lebih detail lagi nih, yang orang Indonesia ke Singapura itu yang jalan-jalan itu berapa peratus, lepas itu yang bisnis berapa peratus, yang mungkin tadi bisnis ada yang kerja juga berapa, nanti dia akan kelihatan oh ternyata. Atau mungkin yang dari Malaysia misalnya, saya kira kan lebih banyak dari Malaysia karena bisa jalan darat gitu kan ya. Nah ini biasanya pasti ya, government itu pasti akan membuat riset setiap tahun peningkatannya seperti apa, termasuk promo ya, karena mungkin saya kan sering ke Singapura gitu, di Facebook saya, di Instagram saya gitu ya, selalu sering ada muncul iklan Singapura. Ya nggak apa-apa lah, Singapura itu juga bagi saya juga istimewa lah ya gitu, senang juga gitu karena banyak kawan-kawan di sana gitu. Mungkin samalah dengan Ustazah ya Ilmi ini gitu ya. Oke ya, ini ketika ini ada rumus-rumus tentang min, nanti kita akan detailkan lagi sebenarnya gitu ya. Kemudian juga ada mediannya. Ini gampang tapi dia sebenarnya nggak terlalu ini ya misalnya, atau untuk kita ingin melihat medianya itu ada jumlah daripada X per N ya gitu. Kemudian juga nilai, nanti kalau diobservasi kan otomatis kita ada nilainya. Biasanya paling banyak tuh di pendidikan ya, termasuk juga di ekonomi. Kemudian juga sebenarnya yang di sosial sebenarnya, yang di sosial ya. Kenapa? Karena penting untuk mencari satu solusi, satu conclusion, satu rekomendasi sampai kepada plan gitu ya. Tadi misalnya bahwa tren misalnya saya kalau melihat itu buruh migran gitu ya di Indonesia ini macam-macam nih sekarang ini ya. Kalau sekarang sebenarnya udah agak berkurang nih karena pembangunan di desa itu sudah mulai banyak gitu. Dulu pertama mungkin di tahun 60 sampai 70 itu ke Jakarta. Ya 70 ke 80 sudah mulai ke Malaysia, ke Singapura. Ya 90 ke 2000 itu sudah mulai ke luar tuh, udah banyak banget itu ya. Udah ke Saudi, ke mana lah gitu ya, sampai ada yang ke Rusia, kemana gitu, ke Eropa itu udah banyak sekali. Nah kemudian di tahun 2020 ini jumlahnya dia sudah agak berkurang, dan level atau tingkat dari pendidikannya ke Taiwan, kemudian ke Jepang dan sebagainya, ke Hong Kong gitu kan ya. Nah kemudian dia akan mengalami penurunan. Nah riset-riset seperti itu yang bisa menentukan jumlahnya, kita tahu jumlahnya berapa, kemudian prediksinya itu seperti apa. Apalagi kan nanti kalau di dunia bisnis nih ya, dia lebih detail lagi, kemudian lebih mendalam lagi. Nah minimal kita pahamlah tentang reratanya, kemudian juga dari sisi mediannya. Nanti insya Allah kita akan ulang kembali gitu ya. Kemudian di modusnya tadi sudah juga. Ini kan sebenarnya kalau hitungan ini kan gampang saja gitu, karena ini yang paling simple ya. Misalnya kita ada melakukan observasi ya, observasi dari skor tes prestasi di PT Probo misalnya. Ini ada
70, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, 70. Oke ya. Ini 17, 56, kemudian 66, kemudian ini lagi. Nah, ini cari kalau tadi modusnya berarti yang paling sering muncul 70 nih 1 2 3 4. Berarti ini nilai modusnya ada 70. Ini dia yang paling simpel dan tinggal dimasukkan ke Excel atau mungkin ke SPSS itu juga sudah jadi, nggak perlu mikir. Termasuk juga di rata ini nanti di next saya akan ajarkan juga dengan Microsoft Excel di mana sudah ada. Tapi kayaknya udah bisa semuanya kayaknya nih. Jadi we can discuss other topic ya tentang penelitian, tentang tesis ya, skripsi gitu ya, sehingga wah nanti biar cepat selesai juga nih. Selesai dalam artian itu kita bisa oke. Atau mungkin kita bisa nulis sambil langsung buat skripsinya. Ini kan rata-rata semester 6 ini ya. Ini semester 6 atau semester berapa? Sem berapa nih? Iya, semester 6. Oke, sem 6 nih berarti kalau di Indonesia ini selalu ada KKN ya, KKN ya, tapi di sini saya ada berarti lagi satu sem lagi ya, sem 7 dengan 8 itu sudah dari sekarang nih mestinya udah buat macam proposal untuk tesis ya. Jadi dari mulai background, latar belakang, kemudian juga ada daripada rumusan masalahnya, kemudian nanti ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian juga nanti dari sisi riset metodologinya, biasanya ada bab 1, chapter 1, chapter E, chapter 2, chapter 2, dan chapter 3 itu biasanya untuk metode penelitian. Ini kita juga bisa belajar juga ya, karena kalau statistik pure murni statistik di Islamic Studies juga ya dia digunakan juga, terutama nanti yang dia interest dengan ilmu-ilmu sosial dan juga statistik, kemasyarakatan, economic and business. Oke, nah sampai di sini ini untuk keratanya. Kemudian tadi media sudah ya, modusnya sudah, kemudian ini contoh modusnya. Jadi ya gini aja, kalau kita pengen tahu tadi misalnya dari medianya ya tinggal ini dijumlahkan kemudian dikali ini, itu kayaknya udah bisa semuanya nih, udah pintar semuanya kayaknya nih. Oke, ini example-nya. Berarti kalau kita sewa, kita rent satu apartemen ya, kondominium ya, kondo misalnya itu, kita lihat dari harganya ada 400, kita pakai kalau dolar daripada Singapura agak mahal ya, rupiah saja 425 sampai 615. Dari data ini kita boleh tengok daripada modusnya itu yang mana, mediannya berapa, kemudian juga reratanya, minnya itu berapa. Oke, ini kayaknya paling banyak itu 450 deh, tapi kita kena count ya, kita kena hitung daripada jumlah keseluruhan ya, termasuk juga kalau tadi paling banyak itu memang di bisnis lah. Tadi flight example ya, flight itu ya oke, sekarang lagi diskon, nanti naik lagi, berarti kenaikannya sampai bila nih, mungkin bila belinya nanti Desember nih, mudah-mudahan nanti saya udah ini semuanya, udah COVID-nya udah tak ada, insya Allah saya boleh antara biasa November dengan Desember saya boleh datang lagi ke Singapura tentu saja. Saya biasa ngajar di fikih muamalah ya, macam kemarin tuh ya, fikih muamalah atau di usul fikih. Nah ya, jadi ini contoh daripada data yang kita boleh dapatkan dari boleh menggunakan kuesioner ataupun juga interview ataupun juga direct observation. Ini dalam studi di statistik ya. Ini rata hitungnya juga X cap-nya nih itu sama dengannya adalah jumlah daripada XI per atau dibagi N ya. Nanti hitungannya nanti ada insya Allah di next kita akan lebih detailkan untuk nanti kita juga akan belajar tentang metode eksperimen dan juga survei ya. Eksperimen ini ya dalam riset metodologi yang menggunakan statistik atau kuantitatif. Nah, nanti bedanya memang tadi saya katakan di awal itu selalunya kalau yang istilahnya Islamic Studies, syariah,
tafsir gitu ya, kemudian juga ilmu Al-Quran, kemudian juga ahwal syakhsiyah, hukum keluarga ataupun muamalah, dia paling banyak memang dia menggunakannya itu adalah kualitatif, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk juga menggunakan data yang sifatnya kuantitatif. Oke, ada satu lagi nih terkait dengan tadi saya cakap pasal apa, data or data. Nah, data ini dia dia perlu apa? Diukur ya, diukur dengan apa? Ada beberapa jenis ya, the kinds of scale untuk pengukuran nih, yaitu ada yang biasanya nominal, ada ordinal, ada interval, dan juga ratio ya, atau rasio. Nah, nominal ini biasanya dia terkait dengan skala pengukuran yang menyatakan nilai ukur berdasarkan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Nah, nanti kita akan kasih contohnya. Jadi data nih ya, data ini kan dia kalau kita hitung nih misalnya nilai daripada pelajar ya, pelajar di KIM lah, nggak usah jauh-jauh ya. Pelajar di KIM misalnya ada yang 70, 70, kemudian ada juga yang mungkin 80 ya, ada yang 80, ada 85, ada mungkin 90, 95. Wah, saya kayaknya kalau 5 orang di sini saya kasih lah, insya Allah paling rendah itu 85 lah ya. 85 itu udah paling rendah tuh biasanya. Ya 85, ada 90 ya, 85, 88 atau 90 biasanya itu nilainya itu ya. Nah, jadi ya 90, kalau Wilmi berapa nih ya, 90 atau 95 ya, kita lihat nanti ya. Tapi kalau rajin ya rajin itu minimal 90, tapi saya pengen dapat ininya juga, apa nama, dapat harus ada hasilnya nih gitu ya. Nah nanti, nominal ini biasanya dia kan namanya juga nominal ya. Nominal itu berarti memang data yang memang jelas dia, artinya dia berkategori ya, berkategori. Biasanya nanti tadi di sini ada ini, saya agak lupa sedikit pasal apa dia ini. Jadi statistik nih, ini attendance listnya, alhamdulillah ya. Ya ini sudah hadir, Ustaz Suwandi hadir, Ustaz Elmi, kemudian Ustaz Razali, dan juga tadi ada Ustaz Syarifah gitu ya. Ada 4. Nah di sini ada saya tunjukkan untuk ini kehadirannya, ini attendance listnya, kemudian yang Excel. Yang Excel ini saya pindahkan saya pindahkan di sini, kemudian di sini ada untuk assignmentnya ya. Oke, nah ini di sini tadi saya cakap pasal ini juga statistik juga. Kenapa? Karena ada value-nya, ada nilainya, ada markahnya nih. Ini yang sama, ini assignment ya. Sorry. Di sini, ini resultnya. Nah, ini penilaiannya ada Ustaz Suwandi bin Jumat ya. Ini student numbernya 19922. Ini ada courseworknya, ada assignmentnya, ada attendance listnya nih, presentationnya di sini ya, presentasinya di sini, kehadirannya di sini disebutkan. Yang boleh ditukar ini kalau attendance list ini memang dah ada dari sana. Dan we have an examination ya, kita tidak ada ujian akhir, tidak ada final examination, kita hanya ada